Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam bahagia untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Sebelum kalian nonton video saya ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, selamat malam untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, panjang umur, mudah rezeki, dilancarkan segala urusannya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab salah satu pertanyaan dari pemahar saya ataupun teman-teman yang memahari minyak pelet Kalimantan, khususnya ini minyak kukang ya. Tentunya disclaimer, di sini saya tidak untuk menyuruh kalian mengikuti ataupun melakukan hal-hal yang akan saya ucapkan. Tinggal lagi ini selain menjawab, dan ini untuk pemahaman, edukasi, pembelajaran untuk teman-teman yang menyukai ataupun mengoleksi yang namanya minyak-minyak pelet ataupun minyak pengasihan. Oke. Dan untuk teman-teman semua ya, yang sudah sering memakai media-media ikhtiar untuk mempermudah jodoh ya, mempermudah jodoh baru supaya disenangi oleh lawan jenis ataupun menjadi playboy dan selain sebagainya ya, semoga kalian tetap bijak untuk menggunakannya. Kalaupun tidak bijak ya, saya sendiri sebagai orang yang melestarikan ataupun memaharkan media tersebut lepas tanggung jawab dari semua hal yang kalian lakukan di luar instruksi saya ataupun pantauan saya. Oke. Dan ini khususnya untuk para pria-pria di luar sana ya, ataupun teman-teman yang menyukai minyak-minyak. Tentunya pasti pengen suatu media sarana ikhtiar yang jos, paten, ekstrim tentunya. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya, karena saya banyak sekali menerima WA, DM, inbox, Mas Abi adakah minyak-minyak yang lebih ekstrim, yang lebih jos dan yang reaksinya cepat ya. Jadi saya hanya bisa memberikan pemahaman bahwasannya semua itu tetap butuh proses ya, semua itu butuh proses. Kehidupan ini semua berproses, tidak ada yang instan ya. Tinggal lagi memang ada beberapa teman-teman itu yang begitu melakukan penyelarasan dia langsung besoknya dipakai langsung reaksi. Kenapa bisa seperti itu? Satu, dia mengikuti aturannya. Kedua, tidak gegabah buru-buru dan tidak nafsu ya. Ya, terus memang niatnya untuk mencari jodoh ya. Dalam pandangan saya, kalau kita mencari jodoh dengan media seperti ini ya sah-sah saja. Tinggal lagi di sini sah atau tidaknya itu kembali kepada kita si pemakainya. Kalau niatnya tadi itu untuk mencari jodoh ya nggak masalah, tapi kalau niatnya tadi itu untuk merusak anak orang ya Allah walam, itu kembali kepada kalian sendiri ya. Baik, yang mau saya jelaskan di sini adalah tentang minyak ekstrim, minyak jos ya. Di sini saya cuma bisa membahas tentang minyak kukang karena memang saya mempunyai minyak kukang yang itu best seller ataupun salah satu minyak yang memang banyak sekali dimahari oleh teman-teman para pecinta-pecinta minyak-minyak pelet Kalimantan tentunya.
Lalu Mas Abi, apakah ada minyak lebih jos, lebih ekstrim di atas minyak kukang? Tentunya banyak sekali. Banyak ya, banyak minyak-minyak yang pandangan saya itu lebih bagus, lebih ekstrim. Banyak. Tapi jangan berkecil hati ya. Di sini minyak kukang bisa kalian upgrade. Upgrade itu maksudnya dibuat dia itu memang full jalur kiri, atau bahasa gaulnya itu lebih ekstrim. Bisa ya, bisa. Tapi cara ini saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan ya. Kenapa saya tidak menyarankan ataupun merekomendasikan? Satu ya, dalam pemahaman saya, ketika kita meneteskan ataupun memberikan sesuatu di dalam minyak itu kita akan terikat ya, terikat oleh iblis seperti itu. Jadi otomatis ketika kita sudah mengikat kepada iblis, jiwa kita terikat, kita walaupun matinya wajar ya, tapi jiwa kita terombang-ambing. Satu. Kedua, tentunya tidak bisa masuk surga. Ke neraka itu pasti. Ini mau percaya atau tidak, ya silakan saja. Saya hanya mengedukasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menginginkan media-media yang jos ekstrim. Tapi kalau teman-teman tetap ingin melakukannya, ingin mendapatkan tuah yang lebih kekeh dari media tadi, khususnya dari saya, ya saya kasih tahu ya. Caranya untuk mengupgrade power dari minyak kukang adalah dengan cara meneteskan setetes darah ke minyak kukang tersebut ya, sambil dibakari dupa, dirituali seperti itu, lalu diteteskan. Tetap ada sebutannya, tetap ada ungkapannya ya. Ungkapan ini ya khususnya hanya saya berikan kepada mereka-mereka yang memang memahami minyak kukang tersebut. Karena kan beda orang, beda sanad, beda pemahaman, beda juga keilmuan, kan seperti itu ya. Salah satu caranya seperti itu. Dan ketika minyak itu sudah dicampur dengan setes darah kalian, itu tidak bisa dibawa untuk sholat, batal ya, tidak bisa, itu najis. Tapi kamu akan mendapatkan tuah seperti apa yang kamu harapkan. Sedangkan tidak pakai darah saja, tuahnya bisa luar biasa ketika mereka betul-betul yakin, ikhlas melakukan itu. Biasanya orang-orang yang meminta seperti ini, upgrade power seperti ini, itu mereka tidak begitu mendapatkan efek dari minyak tersebut. Jadi mereka menanyakan, ada nggak minyak yang lebih ekstrim? Begitu. Ya, jadi ini jawaban saya untuk teman-teman yang bertanya tentang minyak. Jadi mungkin teman-teman bertanya seperti ini. Jadi Mas Abi, minyak-minyak yang memakai darah seperti king kafir, tajun kafir, birahi iblis, kan semua itu syaratnya menaruh setetes darah ke minyak tersebut. Apakah resiko ataupun hal-hal itu seperti apa yang Mas Abi katakan? Iya ya, dalam pandangan Islam sendiri ataupun dalam pemahaman spiritual, setiap kita memberikan sesuatu darah kepada yang namanya jin, itu pasti mengikat jiwa kita untuk menyatu dengan dia. Resikonya ya seperti itu ya. Makanya sebetulnya hal seperti ini saya tidak menyarankan. Kan teman-teman bisa lihat sendiri bahwasan kalau ada yang bertanya itu tajun kafir itu saya tidak nyetok, birahi iblis juga saya tidak nyetok ya, karena memang saya tidak mau menjerumuskan kalian ke dalam ke jurang yang lebih dalam seperti itu ya. Kamu bagaimanapun saya juga mendapat efek dari hal tersebut
Sampai sini mungkin paham teman-teman ya, cara mengupgrade-nya ya. Cara upgrade ini kalau dalam pemahaman saya, ini semua bisa kamu aplikasikan ke minyak-minyak ya, minyak-minyak yang berbahan dasar dari alam ya tentunya. Kalau dia itu minyak yang terbuat dari campuran, contohnya minyak jawaron dicampur minyak misik, itu sepertinya nggak berfungsi. Tapi kalau minyak tadi itu memang pure dari alam, contohnya mungkin dari minyak-minyak hewani atau contohnya minyak dagu, itu bisa kamu aplikasikan dan kamu bisa coba dan rasakan ketika sebelum kamu upgrade sama sesudah kamu upgrade powernya ya. Ini dalam pemahaman saya loh, tapi kalau seandainya suhu di luar sana tidak menyarankan seperti ini ya no problem. Intinya resikonya, efek sampingnya di kemudian hari saya sudah katakan di sini ya. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman mengupgrade power dari minyak itu dengan tetes darah ya. Ini tingkatannya sama seperti jalur-jalur demon Lucifer ya, seperti itu. Jadi untuk penganut Lucifer itu biasanya mereka akan meneteskan darah kerajaan itu supaya ada perjanjian jual jiwa, seperti itu. Tapi ini dalam pemahaman saya loh ya. Tapi kalau teman-teman luar sana punya pemahaman lain, silakan saja, no problem ya, seperti itu ya. Dan mungkin ketika kamu bisa memberikan darah, mengupgrade minyak tadi ke level lebih tinggi, itu yang biasanya itu nggak bisa jarak jauh jadi bisa jarak jauh, seperti itu. Jadi itu tadilah pembahasan video saya kali ini buat teman-teman yang sudah bertanya. Intinya diingat baik-baik efek samping dan resiko dari ketika kalian meneteskan darah ke minyak itu, seperti itu. Walaupun ada pakemnya, tentunya para pembuat itu ada yang sudah tahu tapi tidak mengungkapkan ya, ada yang tidak tahu tapi tidak mau mengungkapkan. Kenapa seperti ya? Biasanya yang tidak tahu sama sekali itu seller ya, tapi kalau para pembuatnya tentu mereka memahami konsekuensi dari setiap hal-hal yang mereka buat, begitu ya. Oke, gitu aja. Semoga apa yang saya ucapkan ini dapat memberikan wawasan pemahaman untuk para pecinta minyak Nusantara, khususnya minyak perkasi, pelet dan sebagainya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.